Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yose Dewa, tim saya 4342501030. Kali ini saya akan mengerjakan ATS, praktikum ATS pemrograman garis data. Langsung saja di soal yang pertama. Itu saya diminta untuk menormalisasikan data dari dari dokumen yang ada, yaitu ada. Di sini saya menemukan beberapa data yang dapat saya jadikan kolom, yaitu ada nomor, tanggal, nama supplier, kode supplier, jatuh tempo, kode, nama barang, quantity, harga, dan jumlah dengan total 10 kolom. Kemudian saya buka Excel, saya buat terlebih dahulu di UNF. Terus totalnya ada 10 data. Misalkan, nomor satu, tanggal, tempo, kode sub, nama sub, kode barang, nama barang, quantity, harga, dan nama faktur dalam kode 98. Tanggalnya ada di 2001, dua, dan dapat yang ada di 2001, bulan ke-9, tanggal 9. Terus supplier sama, itu di dua kode A, kemudian 02 itu ada J1. Nama suppliernya itu Global Mustra. Kode barangnya itu ada pertama A01. Nama barangnya Alstom, Swift, Stamina, Kita. Dan quantity 10, sekalario 1, 3, 1, yang totalnya ada 13.500.000. Dan kode barang yang kedua dengan nomor faktur yang sama sudah AC split 1 PK dengan kuantiti 10 dan harganya 2 juta dengan total 20 juta. Lalu nomor faktur yang kedua itu ada 779 dengan tanggal di 2001, bulan 2, tanggal 2, dan jatuh temponya juga sama seperti di nomor faktur yang mendatang. Kode suppliernya itu di S02 Hitachi. Kode barangnya itu R01 dengan nama Rice Cooker C3. Mandirinya ada 10. Harganya 190.000. Ada 1.500.000. Lalu yang kedua itu ada di 1NF. First normal form. Sama aja seperti UNF. Namun saya menghilangkan adanya multiple data yang double untuk data ini. Dan saya menurunkan ke kode barang 02, kemudian menambahkan ID agar ada sebuah kolom yang dapat membedakan dari baris satu dan baris lainnya. Lalu di 2NF, saya melihat adanya tanggal, tempo, kode supplier, nama supplier itu bergantung dengan nomor faktur. Kemudian ada nama barang yang bergantung dengan kode barang, dan quantity, harga, jumlah yang bergantung dengan kode barang dan nama faktur. Maka akan saya pisahkan menjadi 3 table, dan saya langsung saja dengan cepat. Terima kasih. Lalu ada kode barang, dan quantity, harga,
itu, oh ya, saya lupa menambahkan sebuah ID kita faktur. Satu, dua, ya. Lalu untuk di 3NF, yaitu untuk menghapus traffic referensi, saya melihat di tabel faktur ini, kode nama supplier itu bergantung dengan kode supplier. Dengan kode supplier bergantung dengan nama faktur. Dan menurut saya itu harus dipisahkan di 3NF ini. Maka saya akan buat tabel faktur itu dengan next. Salah, saya dari supplier dulu. Baru ada faktur, dan sisanya itu ada barang yang juga faktur. Nah, seperti ini. Jadi dari normalisasi saya menemukan itu ada 4 tabel, yaitu supplier, faktur, barang, dan detail faktur. Kemudian saya diminta untuk membuat SQL dan menerapkan operasi DDL dan DML pada tabel normalisasi yang sudah saya peroleh. Saya akan langsung buat database namanya ATS dan membuat tabel metadata supplier. Kita lakukan masuk. Saya tidak akan buat ini menjadi char, melainkan saya akan saya buat cara untuk tidak mempersulit nantinya. List yang berhubungan dengan table supplier yang saya berikan ke ini. Kemudian ada table barang, ada table barang dan par char. Kemudian ada yang terakhir itu detail faktur ID untuk performan, lalu nomor faktur, kemudian barang, quantity, harga, dan jumlah. Saya menggunakan desimal karena memang harusnya uang itu menggunakan desimal.
saya buat sebuah constant orange ke nomor faktur referensinya ke faktur di kolom nomor faktur konferensi ke di kode bank dan referensi di barang itu di kolom kode barang. Saya coba apakah berhasil. Ya, berhasil. Terus saya akan open YML di barang terlebih dahulu. Saya tinggal oke kita gampang ya. Tinggal barang. Yes. Dari barang ada di tempat itu ASP. Kemudian ada di kawasan 2 itu ASP with sertifikat. Ada ini R01 satu dan yang terakhir K02 K02 di K02 akan kembali ya selesai. Lalu ada di supplier insert info supplier terus jadi sepertinya itu 01 label setelah di ya, dan berhasil. Lalu ada di faktur saya insert dulu. Harusnya karena nomor faktur saya di pen teman, maka saya harus menginisialkan terlebih dahulu tanggal, tempo, dan kode sum, yaitu data-data yang akan saya masukkan nantinya. Tulisnya yang pertama itu 2001 di bulan 2 tanggal 7 dan temponya di 2001 bulan 3 tanggal 9. Saya akan copy aja dan nanti saya akan menggunakan tanggal yang sama saja untuk mempersingkat waktu dan kode suppliernya ada di G02 G01. Data yang kedua jadi tanggal 2 dan itunya S02 dan yang lain. Sisanya saya akan menyamakan saja. Yang membedakan hanya di kode supplier. Saya lupa kode suppliernya ada tadi. S03.
atas 4, positif. Harus bisa. Oke. Lalu di detail faktur. Sama seperti tadi, karena uh, ID-nya saya bikin auto teman, saya akan menginisialkan juga apa aja yang ingin diisi. Faktur, perbedaan, quantity, ada consumer values-nya. Nomor fakturnya itu ada di satu. Lalu kode barangnya satu. Lalu kuantitinya 10. Harganya bisa copy aja enggak biar cepat. Dan saya tambahin, saya copy lagi. Yang kedua itu nomor fakturnya masih sama, satu, hanya saja ini beda dua. Lalu ini di 2 juta. Dan ini di faktur ke dua. Yang kedua uang raya R0 satu, kuantitinya 10, ini 15, dan sisanya akan saya random saja. Ini sampai ya, bisa, dan berhasil langsung. Ya, seperti itu. Lanjut ke tabel yang soal yang kedua, yaitu saya disuruh membuat database dengan nama DBATS. Saya bisa aja. Jadi ATS bikin DBD nomor ini. Saya diminta membuat header dengan nama pegawai. Nama itu ada ID, nama dan gaji. Ini lima, ini adalah primary, saya bikin primary. Lalu namanya karca 20, alamat kedua karca 20, dan tiga 10. Saya set. Ya. Dan saya minta untuk masukkan data ini. Status. Saya copy juga sudah. Namanya air Surabaya jadi 10.000. Yang ada
lagi alamatnya di Jakarta, jauhnya 14 dua tiga empat sembilan. Ya, ada 102 namanya Burhan Malang. Saya lanjutkan untuk mengisi sisa. Oke, sudah saya masukkan semua data yang ada di sini. Dan saya diminta menghapus record dengan ID status. Lalu saya lihat, ya, seperti tidak ada. Kemudian mengupdate data untuk ID satu dan 2. Itu maka berhasil. Saya dulu tidak mau nantinya. Di ID 101, oke, nama sudah berubah menjadi Naila. Dan saya coba di yang 102, 102 itu namanya Ramzi di kami. Mungkin 14.000. Satu berubah. Oke, setelah untuk meminta SQL semua program dari level pegawai yang pada semua kolomnya. Kemudian yang kedua itu nama dan gaji dari pegawai. Oke, dan itu yang kolom nama dan halaman yang punya awalan F dan alamat pegawai yang nama F.
dan berakhiran N. Nama dan alamat juga. Kalau N dia seperti ini. Ada nama dan gaji yang punya gaji. Ntar saya mau ngecek durasi. Masih ada. Nama dan gaji yang punya gaji di atas. Betul. Nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas. Betul. Iya, betul. Kemudian nama, alamat, dan gaji. Yang gajinya di atas 13.000 dan alamat di Surabaya. Nah, itu. Lalu kolom nama dan gaji dengan kata dan tens. Kalau tens sekarang pakai between, jadi between 15.000 dan 20.000. Selesai yang bisa. Iya, betul. Kemudian ada gaji mix, dan rata-rata. Seperti ini. Nah, gaji yang minimalnya maksimal 20.000, minimal 10.000, yang rata-rata. Lanjut ke nomor yang ketiga, itu saya suruh bikin table lagi. Yang nama ATS, PBB, ADB ATS, PB ATS, praktikum, PBB, nomor 3. Dan saya suruh bikin table bang dengan nama barang. Dalam statement barang, harga beli, harga jual, dan jumlah. Hitungan parchar 6, parchar 20, dan sisanya integer 993. Sisanya semua 0. Bilang karena itu yang default 0. Kemudian efek, ya. Dan saya diminta untuk memasukkan barang karena pen 1 dan scale Inggris harganya 1.000, udah 1.200, menggunakan dengan kedua itu ada LSP dan sektan dan harga belinya 2.000, harga jualnya 2.200. Dan saya disuruh buat table baru lagi dengan nama detail pembelian. Saya bikin pembelian barang
Dan operatornya siapa? Cara 6, 9, 9, ya. Dan operatornya parcar 8. Lalu defaultnya semua 0, selain primary key. Oh, nggak ada primary key. Dan saya disuruh bikin trigger yang sudah dicontohkan seperti ini. Sebentar. Ini akan saya jelaskan setelah saya melakukan semua instruksi yang ada di dalam file. Stok barang, import insert, on, detail, pembelian for each out, budget. Dan ada sebuah set dan set jumlah if is small, jumlah nol, jumlah tambahkan ini ya biar kan ini ini ya, tadi sudah berhasil bikin. Kemudian saya menambahkan data ke table di file pembelian. Saya tambahkan data di RST01 dari data tadi. RST itu HPB-nya 2000 dan 2200. Nah, saya coba tambahkan 5. Operatornya itu 4. Kemudian saya disuruh mengecek jumlah barang LST. Ya, sudah bertambah awal dari 0 menjadi 5. Dan saya disuruh menambahkan lagi. Oh, saya digital pembelian LST01, harga belinya 2000, harga jualnya 2200, jumlahnya itu 10 dan sama ada 4. Dan saya sudah cek lagi dan jumlahnya sudah 15. Nah, saya memberikan sedikit penjelasan yang saya pahami dari trigger ini. Yang pertama itu baris 1 itu delimiter, yaitu mengubah uh, akhiran yang awal titik koma menjadi slash seperti ini, karena titik koma itu dipakai di dalam bagian ini agar SQL itu nanti tidak bingung gimana. Kemudian ada sebuah sintaks untuk membuat trigger stok barang yang dilakukan sebelum menambahkan ke dalam detail pembelian. Lalu ada sebuah perulangan di sini dan begin itu seperti memberitahu akan memulai trigger tersebut. Kemudian ada sintaks sebuah update atau di update di tabel barang, kemudian menjumlahkan mengubah kolom jumlah jika jumlahnya ini ada, mau itu is null, maupun ada jumlahnya, itu ditambahkan dengan jumlah yang telah ditambahkan sebelumnya di detail pembelian, di mana sesuai dengan KD barang yang ditambahkan. Kemudian ada tanda n// yaitu menghentikan trigger dari ini
dan kemudian membalikkan delimiternya itu menjadi akhiran sebuah titik koma. Itu dieksekusi oleh speaker. Baik, segitu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.